Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil literatur review kami tentang interaksi bakteri kitinolitik terhadap kapang Fusarium oxysporum. Dengan saya, Maria Rani, NIM 040. Saya Tesalonika Rasati, NIM 056. Saya Reni Wahida Mastuti, NIM 061. Saya Vika Yusihana, NIM 062. Rumusan masalah yang kita ambil yaitu interaksi antara berbagai macam APH dengan target spesifik, yaitu interaksi bakteri kitinolitik terhadap kapang Fusarium oxysporum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengisolasi bakteri kitinolitik, kemudian akan diketahui interaksi antara bakteri kitinolitik dengan Fusarium oxysporum yang menghasilkan interaksi dapat menjadi acuan untuk mengetahui pemanfaatan bakteri kitinolitik sebagai agensia pengendali hayati untuk mengendalikan patogen yang menyerang tanaman. Manfaat aplikatif penelitian ini adalah untuk menentukan strategi pengendalian Fusarium oxysporum secara alami sehingga penggunaan fungisida dapat diminimalisasi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kapang Fusarium merupakan salah satu kapang patogen tanaman yang sulit dikendalikan. Kapang ini merupakan patogen tanaman yang penting secara ekonomi karena dapat menyebabkan busuk dan layu pada akar, batang maupun kecambah pada lebih dari 100 jenis tanaman. Beberapa varietas F. oxysporum dan inangnya adalah F. oxysporum FSP, cubensis, dan pada pisang. F. oxysporum SFP, lycopersicii pada tomat, dan Oxysporum FSP zingiberry pada jahe. Kemudian yaitu Fusarium oxysporum yang menyerang tanaman menyebabkan busuk rimpang yang ditandai dengan layu dan menguningnya daun dan berujung pada kematian tanaman sebelum panen. Kemudian untuk bakteri kitinolitik itu memiliki struktur kitin. Kitin merupakan senyawa utama yang menyusun dinding sel kapang, khususnya Fusarium. Pengembangan teknologi yang cocok untuk mengendalikan kapang tersebut adalah dengan pemanfaatan mikroba kitinolitik yang memiliki aktivitas kitinase. Mikroba kitinolitik mampu menghidrolisis senyawa kitin yang merupakan struktur dinding sel kapang patogen. Terdegradasinya senyawa tersebut menyebabkan kapang patogen menjadi lemah atau mati. Dengan demikian, mikroba kitinolitik berpotensi digunakan sebagai biofungisida untuk mengendalikan kapang patogen yang memiliki kitin sebagai struktur dinding selnya. Penelitian tentang eksplorasi bakteri kitinolitik indigenous Indonesia telah dilakukan oleh Pujianto yang berhasil mengisolasi 55 isolat bakteri kitinolitik dari ekosistem air hitam Kalimantan Tengah. Hasil pengujian secara in vitro diperoleh 2 isolat bakteri yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan kapang patogen Rhizoctonia solani dan Helminthosporium oryzae. Isolasi bakteri kitinolitik dari berbagai tanah pertanian di Jawa Tengah dilakukan oleh Pujianto dan Verniah yang memiliki kemampuan menghambat dengan kuat pertumbuhan kapang Alternaria solani dan Fusarium oxysporum yang menyerang tanaman kentang. Interaksi antara bakteri kitinolitik dan kapang patogen tanaman mungkin spesifik bagi tiap kapang dan bakteri. Selanjutnya, berbagai laporan menyebutkan bahwa bakteri kitinolitik sangat potensial digunakan dalam bidang pertanian sebagai agen biokontrol yang efektif terhadap sejumlah kapang fitopatogenik. Bakteri kitinolitik Aeromonas caviae digunakan untuk mengontrol serangan Rhizoctonia solani dan Fusarium oxysporum pada kapas serta Sclerotium rothschii pada buncis. Enzim kitinase yang dihasilkan oleh Serratia mercescens juga efektif untuk melawan kapang patogen S. rothschii. Filtrat kultur Apanocladium terbukti menghambat pertumbuhan Nectaria
Streptococcus yang menyerang kapri. Mikroba kitinolitik Streptomyces dan Paenibacillus juga dilaporkan dapat mengendalikan kapang fusarium yang menyerang mentimun. Bakteri genus Pseudomonas dapat mengendalikan beberapa jenis fusarium, antara lain Pseudomonas fluorescens dapat melawan F. oxysporum dan P. dispersa dapat melawan F. odum. Bakteri kitinolitik juga dapat berperan sebagai biokontrol terhadap serangga hama. Mubarik et al. 2010 menemukan 2 isolat Bacillus dan Rhizosfer tanaman cabai yang memiliki kemampuan menghidrolisis eksoskeleton serangga Bemisia tabasi. Bakteri kitinolitik berdasarkan penelitian Pujianto et al., Vernia, dan Hartanti-Ningsih dapat ditemukan pada Rhizosfer tanaman sehat. Yang selanjutnya ada pemanfaatan mikroba kitinolitik merupakan salah satu cara pengendalian hayati yang efektif untuk jamur patogen tanaman. Enzim kitinase yang diproduksi oleh beberapa mikroorganisme telah terbukti dapat menghidrolisis struktur kitin, senyawa utama penyusun dinding sel tabung kecambah spora dan miselia, sehingga jamur tidak mampu menginfeksi tanaman. Hasil observasi secara mikroskopik menunjukkan kemampuan enzim kitinase yang bertanggung jawab terhadap degradasi dinding sel jamur fitopatogenik. Selanjutnya, hal ini dikarenakan adanya kitin pada media dapat menginduksi produksi kitinase, sehingga kemampuan mendegradasi jamur lebih baik dibandingkan bila ditumbuhkan tanpa kitin. Enzim kitinase dari Pseudomonas spesies TNH54 terbukti mampu menunjukkan penghambatan pada pertumbuhan Aspergillus niger sebesar 3,63 cm dengan indeks kitinolitik 1,17. Bakteri kitinolitik dapat diperoleh dengan cara mengisolasi atau memindahkan bakteri tersebut dari lingkungan di alam bebas ke dalam medium buatan. Karakteristik dari bakteri kitinolitik dapat diketahui dengan melakukan pengamatan morfologi koloni bakteri, di mana dengan mengetahui ciri-ciri morfologi tersebut, maka dapat mempermudah dalam melakukan identifikasi jenis bakteri kitinolitik. Sekian literatur review dari kelompok 2. Terima kasih.